Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani. Saya dari kelas BK 1E dengan NIM 21050720001. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang secara umum adalah perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Maksudnya di sini nilai tambah itu berupa mengolah, mengubah bentuk atau sifat barang. Demikianlah sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, ciri-ciri perusahaan dagang ini adalah pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Kedua, biaya utamanya berasal dari biaya pokok barang yang terjual dan biaya usaha dan lainnya. Ketiga, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan. Keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama, tidak ada perubahan. Keenam, tujuan utamanya adalah mencari laba dengan cara menjual dagang dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga membelinya. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, pertama itu adalah mencatat transaksi di jurnal umum. Mencatat semua transaksi di jurnal umum adalah langkah pertama dalam siklus akuntansi dan digunakan untuk mencatat semua transaksi bisnis dan peristiwa di dalam sistem akuntansi. Kedua, mencatat buku besar pembantu. Selain entry jurnal dibuat dalam jurnal umum, selanjutnya entry ini harus diposting dan ditransfer ke akun buku besar. Ini adalah langkah kedua dari siklus perusahaan dagang. Tujuan penjurnalan ini untuk mencatat semua perubahan di dalam persamaan akuntansi yang disebabkan oleh peristiwa bisnis. Yang ketiga adalah membuat neraca saldo yang belum disesuaikan. Nah, neraca saldo yang belum disesuaikan ini adalah daftar semua akun bisnis yang akan muncul di laporan keuangan sebelum entry jurnal penyesuaian di akhir tahun dibuat. Itulah sebabnya neraca saldo ini disebut tidak disesuaikan. Ini adalah langkah ketiga dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Langkah keempat adalah jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini adalah entry jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengkoreksi akun sebelum laporan keuangan ditutup. Ini adalah langkah keempat dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Kemudian kelima adalah neraca saldo yang telah disesuaikan. Neraca saldo yang telah disesuaikan adalah daftar semua akun perusahaan yang akan muncul pada laporan keuangan setelah jurnal penyesuaian akhir dibuat. Untuk mempersiapkan neraca saldo ini setelah disesuaikan, ini merupakan langkah terakhir sebelum laporan keuangan dapat diproduksi seperti itu. Langkah keenam adalah membuat laporan keuangan. Membuat laporan keuangan ini adalah termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan arus kas, dan yang paling penting adalah siklus akuntansi karena merupakan tujuan dari akuntansi keuangan. Dengan kata lain, konsep laporan keuangan ini akan difokuskan terhadap penyediaan informasi yang berguna bagi pengguna eksternal dalam bentuk laporan keuangan. Sekian dari presentasi saya dan tugas video untuk UAS. Maaf jika saya ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.